Tok tok tok. Tara. Nih. Keren nggak? Ini masjid. Ini masjid. Jadi ini masjid selain bangunannya megah, tuh. Masjid ini juga unik. Masjid ini uniknya ini. Iya sih, kok ada tulisan Chinese-nya gitu. Nah, ini masjidnya ini ada 3 bahasa. Ini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Cina juga. Niat Furi Setia alias Purnomo agar bisa menemukan jodohnya jelang lebaran ini sepertinya akan menjadi kenyataan. Purnomo memanfaatkan momen bulan puasa yang akan segera berakhir ini untuk mengambil hati Dewi Oktaviani, lawan mainnya di serial Tukang Ojek Pengkolan, dengan mengunjungi Masjid Ramli Musofa di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Berbekal rasa penasaran akan kemegahan dan keunikan masjid yang desainnya bak bangunan Taj Mahal di negeri India, Purnomo berharap kiranya Dewi melihat keseriusan dirinya yang telah siap menjadi imam bagi dirinya. Lantas benarkah Dewi dibuat kagum saat melihat Purnomo yang begitu antusias mencari makna juga arti yang tersembunyi di masjid yang mencantumkan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Cina, dan Indonesia. Selamat malam Pak Sofyan. Nah, mau izin mau ngeliat masjid ini, katanya kan unik. Saya pernah kesini, kagum banget beneran, unik gitu. Dari tata pencahayaannya itu kalau kita lihat di sini tuh udah unik gitu. Ini ada taman-tamannya tuh, yang di atas. Tuh. Kamu bisa ngaji gak? Hah? Bisa ngaji gak? Ya bisa lah. Coba dibaca nih. Suratu Al-Qari'atu Makkiyah. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah. Itu tadi yang kita baca adalah surat Al-Qari'ah Makkiyah surah ke-101 1 ayat 11. 11 ayat. Oh, Bukan 11 ayat. 11 ayat. Oh, 11 ayat bukan. Oh. Calon imam yang baik Ini buat laki-laki nih. bisa ngaji. Di sini masih untuk ibadah sholat 5 waktu, salat Jumat, taraweh, sama sholat id. Jadi untuk ijab kabul Masih belum bisa. nunggu mamahnya dia setuju. Apa tuh ya? Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Anas ini. Jadi di setiap sudut itu di sini tuh penuh dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran, bahkan sampai di daun pintunya pun di sini adalah ada ayat Al-Kafirun, ada surat Anas, Al-Falaq, ada juga di sini. Adem banget ya. Jadi kalau itu setengah itu buat wanita. Kalau memang penuh wanita di Dia di bawah. Kalau di atas? atas itu buat yang jompo. Oh, buat yang jompo. Iya. Sebagai laki-laki, cara Purnomo untuk menaklukkan hati Dewi terbilang tak biasa. Jika banyak orang memilih makan malam sebagai cara untuk mengambil hati wanita, Purnomo justru memilih mengajak ke masjid. Bisa jadi ini salah satu cara Purnomo untuk mengetahui tingkat keimanan calon istrinya. Gayung bersambut, Dewi pun membuktikan pada Purnomo kemampuannya membaca ayat suci Al-Quran. Mendengar Dewi mengaji, Purnomo pun dibuat merinding dan makin mengagumi Dewi. Nah, pemirsa, jadi kita akan mendengarkan Dewi ngaji hari ini. Kamu mau baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Habis itu baca ijab qabul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sam'ihim wa ala absarihim. Nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ke Masjid Ramli Mustafa kita ketemu sama Pak Sofyan, terus ngelihat setiap sudut masjid ini. Subhanallah banget, pengalaman banget. Kalau masjidnya udah boleh buat ijab kabul. Telepon saya. Tak hanya Purnomo yang memilih mengajak pujaan hatinya itu berkunjung ke masjid. Artis yang juga anggota Dewan, Lucky Hakim, sengaja berkunjung ke Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat untuk melihat secara langsung buka puasa bersama ratusan bahkan hingga 1.000 jemaah. Lucky yang takjub melihat buka puasa bersama di Tanah Suci Mekah sepanjang bulan Ramadan menjadikan Tanah Suci sebagai tempat berbuka puasa terbesar di dunia. Masjid Sunda Kelapa sendiri setiap harinya membagikan 1.000 kotak nasi untuk dibagikan pada jemaah ataupun musafir yang menjalani ibadah di Masjid Sunda Kelapa ini. Alhamdulillah pemirsa, sudah azan. Kita dengarkan azan dan kita juga bisa melihat sambil sama-sama berbuka. Ibu puasa juga kan? Alhamdulillah saya juga puasa. Kita buka puasa dulu pemirsa. Alhamdulillah saya juga kebagian buka puasa. Saya doakan semoga yang memberikan makanan buka puasa ini diterima amal ibadahnya, terus mendapatkan lipat ganda balasan dari Allah, dan semoga puasa saya juga berkah, puasa beliau juga berkah insyaallah. Nih kalau kita buka dalamnya, ini ada nasi, ada ikan, ini sepertinya ikan tongkol dimasak cabai gitu. Ada sambelnya, ada sayurnya, capcay, sama ini tahu gitu. Sama nasi. Setelah kisah perjalanan Purnomo dan Lucky Hakim yang memilih berkunjung ke masjid, lantas seperti apa momen pertemuan Chelsea Islan dan Laudya Cynthia Bella? Seperti apa pula kekecewaan Pipik Diah Irawati terhadap Abizar yang memilih menjadi anak band ketimbang meneruskan kuliahnya di Kairo, Mesir? Bagaimana pula dengan kisah putra Dewi Yulia menjadi duta bahasa isyarat di Amerika? Simak semua hanya di Inten Hot News sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Setelah kisah Purnomo dan Dewi di masjid unik mirip Taj Mahal, inilah Intense Hot News kali ini yang akan dibuka dengan kisah dari Chelsea Islan dan Laudya Cynthia Bella. Kedua wanita ini tentunya memiliki tempat khusus di hati Chico Jericho. Lantas seperti apa ketika Chelsea dan Bella saling bertemu? Lalu bagaimana dengan Pipik Diah Irawati yang gagal membujuk puteranya Abizar untuk kuliah di Kairo, Mesir karena lebih memilih menjadi anak band? Lantas bagaimana perasaan Dewi Yul melihat putranya yang terpilih menjadi duta bahasa isyarat di Amerika Serikat?